Nama saya Muhammad Teguh Budi Wibowo, selaku Kepala PT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamor Praja, alamat Jalan Bengkel nomor 1. Ya. Kemudian saya masuk di sini mulai tahun 2005. Tugas sehari-hari seperti biasa. Aku mereka masuk dalam tempat sampah setan seragam. Aku mau jadi beda mudik barikan aku sudut pandang yang berbeda. Diberikan warisan lewat di mana ada anakku akan sebut diriku dengan bangga mereka bilang semangatku mengalir dalam darah. Ada beberapa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Yang nomor satu seperti yang disampaikan atau yang secara umum dilakukan oleh masyarakat, kalau kita menyikapi suatu bencana, hendaknya kita selalu tenang. Selalu tenang, kemudian kalau kita tenang pasti berpikir dengan jernih. Bencana apapun, kalau kita mau melakukan seperti itu, menanggapi tentang bencana, kita lihat dulu apa yang menjadi fokus dari bencana tersebut. Kalau namanya mitigasi bencana itu bagaimana cara mengendalikan, bagaimana cara mencegah, kemudian bagaimana cara mengatasi akibat dari bencana tersebut. Ya. Bencana yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kalau bencana alam sudah sering dilihat di media manapun. Kalau bencana non alam bisa juga karena kesalahan dari teknologi. Misalkan kita menciptakan sesuatu yang mestinya untuk kebaikan semua, ternyata tidak berhasil. Itu salah satu bencana non alam. Kalau bencana sosial biasanya terjadi mungkin hanya efek dari bencana tersebut, seperti kerawanan kriminal, termasuk itu juga kerawanan sosial. Jadi yang dapat akibat dari bencana sosial tersebut juga sangat meluas. Itu berkaitan dengan faktor manusianya juga. Ya, manusia. Untuk khusus di pemadam kebakaran Kota Malang, ya, saya flashback ke belakang. Seperti diketahui bahwa pemadam kebakaran Kota Malang itu pemadam kebakaran nomor 2 tertua setelah DKI Jakarta. Kalau di DKI tahun 1919, di Kota Malang 1920, tepatnya tanggal 23 Maret. Dari dulu sampai sekarang kantornya di sini. Ya. Jadi mulai zaman Belanda sampai zaman sekarang masih tetap berada di sini. Kita yang melindungi kita bermacam-macam. Kita pernah ikut PU, Departemen Pekerjaan Umum, pernah. Ya. Kemudian terakhir ini ikut Satpol PP sejak tahun 2017. Intinya pemadam kebakaran walaupun ikut di bawah naungan Satpol PP, tapi punya semacam independensi tentang kegiatan. Ya. Tapi kegiatan tersebut tetap harus ada laporan ke atasan atau Satpol PP. Pemadam kebakaran sendiri sekarang semakin berkembang tugas-tugasnya. Kalau dulu terkenal dengan pemadam kebakarannya, tugasnya hanya menyedot dan menyemprot. Ya, istilah sederhananya dot-prot. Kalau nyedot air kemudian disiramkan ke api. Tapi dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya penduduk, termasuk kepadatan penduduk semakin besar, maka pemadam kebakaran sekarang sudah menjadi kebutuhan utama. Bencana apapun yang diminta, yang diharapkan oleh masyarakat, damkar sudah harus hadir.
ada berbagai macam kegiatan yang selama ini dilakukan selain pemadaman kebakaran, yaitu vertical rescue. Memang kita belum banyak melakukan pertolongan secara langsung di vertical rescue, hanya memberikan edukasi, memberikan semacam pengetahuan dasar tentang bagaimana ketika terjadi kebakaran di gedung bertingkat, bagaimana cara menyelamatkan korban dari gedung tersebut. Saat ini hanya beberapa regu aja yang bisa melakukan, karena seperti sekarang kan kondisi masih COVID, kita tidak bisa kumpul bareng-bareng, kumpul dengan kerumunan banyak orang. Kalau secara rutin kita sering latihan. Kemudian selain vertical rescue ada lagi kita namanya animal rescue, kita juga ada, termasuk penyelamatan hewan peliharaan, anjing, kera, kemudian ular, sampai ular liar pun kami akan selalu dihadirkan. Ular masuk rumah, masuk di plafon, masuk di gorong-gorong. Ya, kalau sarang tawon hampir setiap hari. Apa kira-kira sarang tawon yang paling membahayakan? Ternyata tawon das atau yang di bahasa latinnya Vespa afinis, ya, itu masih bisa kita kendalikan. Tetapi yang Vespa afinis yang jenis cincin emas, yang di bawahnya ada semacam lingkaran kuning, itu sedikit ganas juga. Ketika kita tersengat, langsung mengenai saluran pernafasan kita. Kalau Vespa afinis masih agak lama untuk proses perambatan ke saluran nafas. Jadi kalau adik-adik melihat misalkan tawon Vespa afinis bentuknya seperti rumah bulat, ya, itu jangan sekali-kali dilempar atau diapakan, ya, biarkan saja. Dia akan menyerang kalau merasa terganggu. Tetapi kalau sampai sudah merasa terganggu, silakan hubungi kami. Setiap laporan apapun akan kita tindak lanjuti. Tentu dari tim rescue kami akan asesmen, menilai dulu. Barangkali kalau kita sudah tidak punya peralatan, berarti kita minta bantuan peralatan dari organisasi lain. Tapi tetap pelaksana di lapangan adalah anggota pemadam kebakaran. Kalau peralatan kita sudah mempunyai, ya, mulai dari peralatan unit di mobil untuk pemadaman kebakaran, termasuk peralatan di bidang rescue kami sudah ada. Mungkin ada tadi sudah lihat di lantai 2, ya, namanya kan banyak, ada karmantel, ada karabiner, ada harness, termasuk itu, ya, dan lain-lain. Pengertian search and rescue atau SAR, sebenarnya di pemadam kebakaran itu masuk SAR kota, jadi pencarian pertolongan korban di dalam kota. Kalau yang di luar area, misalnya di hutan, di laut, itu nanti mutlak Basarnas yang melakukan. Kalau bencana dalam kota, damkar Kota Malang sudah siap melaksanakan himbauan, karena ini di bulan Juli, ini sudah mulai menginjak musim kemarau. Jadi intensitas kebakaran itu semakin meningkat, ya. Tentu kalau adik-adik atau di mana saja belum tahu nomor pemadam kebakaran, nanti bisa dihubungi 362-nya 4 kali, ya, 0341 3624 kali atau 0341 340414, dan tidak dipungut biaya. Kejadian apapun silakan dihubungi kami. Kalau bisa mengatasi sendiri silakan, kalau tidak bisa silakan hubungi. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Dr. Rosi. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang COVID-19 sesuai tema kita kala ini, yaitu tanggap bencana pandemi COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini di Indonesia bahkan di seluruh dunia tengah menghadapi bencana atau musibah, yaitu COVID-19.
sehingga banyak sekali kegiatan yang seharusnya bisa kita lakukan di luar tanpa ada batasan saat ini menjadi tidak sebebas dulu atau menjadi ada batasan-batasan tertentu. Contohnya yaitu kegiatan belajar mengajar. Jadi, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru. Jadi penyakit ini seringkali menyebabkan infeksi di saluran pernafasan atau virus ini menyerang di sistem saluran pernafasan. Mungkin adik-adik sudah mengetahui ya bahwa pada awalnya penyakit ini merupakan suatu wabah yang terjadi di Wuhan, di Tiongkok Tengah, yang pada akhirnya karena berbagai macam faktor tertentu penyakit ini menyebar ke negara-negara tetangga dan akhirnya menjadi sebuah pandemi. Coronavirus ini di Indonesia itu sudah terkonfirmasi lebih dari 72.000 orang yang terinfeksi virus ini, dan bahkan mungkin saat ini jumlahnya terus bertambah. Dan mungkin adik-adik sendiri bisa melihat di beberapa berita atau di acara stasiun TV tentang update tentang COVID-19 ini. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran dari virus ini sangat cepat. Coronavirus ini menular, itu bisa dari hewan ke manusia, bisa dari manusia ke manusia, melalui transmisi misalnya kontak atau droplet, yaitu percikan-percikan, contohnya bicara, bersin, batuk. Dan secara umum dari segala rentang usia, mulai dari dewasa, anak-anak, remaja, orang tua, itu bisa terkena atau terinfeksi COVID-19 ini, termasuk di populasi orang yang normal. Untuk gejala-gejalanya itu bisa dari gejala ringan, sedang, dan bahkan berat, hingga bisa menyebabkan kematian. Tapi kami sebagai tenaga kesehatan paling sering mendapati kasus orang yang terinfeksi virus ini dengan gejala awal seperti demam, batuk pilek, dan bahkan disertai dengan sulit untuk bernafas. Jadi COVID-19 dari orang yang terinfeksi ini pada orang normal itu bahkan bisa juga tidak menimbulkan gejala sama sekali. Tapi dari hasil pemeriksaan penelitian yang dilakukan, mungkin orang tersebut positif terkena atau terinfeksi coronavirus ini. Jadi selain gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, ada beberapa gejala lagi yang sering membuat kita tidak tanggap terhadap penyakit ini. Gejala-gejala lain contohnya yaitu adanya gangguan dari sistem pencernaan, misalnya mual, muntah, bisa juga diare, atau juga nyeri otot, bahkan pilek. Gejala-gejala tersebut jika terkena oleh seseorang yang terinfeksi virus ini dan ditunjang dengan hasil lab atau hasil pemeriksaan penunjang, jika positif, maka orang ini atau orang yang mengalami gejala-gejala yang tidak seperti demam, batuk pilek, ataupun sesak nafas ini bisa positif terinfeksi virus corona ini. Dari beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi yang harus diwaspadai saat ini terkait dengan penyebaran virus corona ini, kita sebagai pelajar dan sebagai warga negara Indonesia, dengan adanya bencana atau musibah pandemi COVID-19 ini, kita diharapkan untuk tanggap dalam situasi ini, yaitu tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sikap tanggap COVID yang diharapkan menurut saya ada tiga hal. Di antaranya satu, yaitu sikap disiplin. Jadi sikap disiplin ini penting untuk kita tanamkan ke diri kita agar kita sendiri itu merasa bahwa
terproteksi dari penyebaran atau infeksi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Contohnya yang pertama yaitu tidak keluar rumah jika tidak penting. Kemudian yang kedua itu memakai masker sebagai alat pelindung diri. Yang ketiga yaitu cuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Dan masih banyak lagi protokol kesehatan yang lain. Dan yang terakhir yaitu mendukung semua program pemerintah terkait untuk penanganan atau pemutusan infeksi dari virus COVID-19 ini. Masa era new normal di tengah pandemi COVID-19 ini, dan untuk merealisasikan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, maka ada beberapa hal yang perlu kita hindari atau yang tidak perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu tidak menghadiri atau tidak ikut berkerumun di tempat-tempat ramai. Contohnya yaitu di mall, di pasar, seperti itu. Yang kedua yaitu untuk tidak keluar rumah jika memang tidak sangat penting. Karena jika kita melakukan suatu hal, misalnya keluar rumah hanya untuk nongkrong, itu bisa menyebabkan penularan atau penyebaran dari COVID-19 sendiri. Dan masih ada banyak lagi hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Contohnya yang seperti saya sebutkan tadi. Selain itu, ada hal-hal yang harus kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama diantaranya yaitu protokol kesehatan, physical distancing, kemudian memakai alat pelindung diri. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan, kemudian memakai alat pribadi masing-masing, dan selanjutnya yaitu untuk menjaga kebersihan. Jadi menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama di rumah. Seperti makan makanan yang bergizi, kemudian menjaga kekebalan tubuh dengan minum vitamin, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tidak kalau untuk dalam rumah misalnya itu ada pencahayaan yang cukup, kemudian tidak terlalu lembab rumahnya, seperti itu. Jadi saya anjurkan bagi adik-adik di rumah yang saat ini sedang melakukan proses belajar mengajar di rumah, saya harapkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap melakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa ya, kita harus merealisasikan untuk di tengah wabah pandemi ini untuk memutus rantai penularan dari COVID-19. Baiklah, dari penjelasan singkat tentang COVID-19 ini, kita sebagai masyarakat perlu mewaspadai beberapa hal terkait tentang penyebaran atau penularan virus COVID-19 ini. Yang pertama yaitu kita harus mewaspadai tempat-tempat ramai atau tempat-tempat untuk berkerumunnya orang-orang. Misalnya pasar, kemudian tempat wisata, mall, bahkan sekolah. Hal ini terutama bagi adik-adik ya. Kenapa sekolah bisa menjadi tempat penularan bagi COVID-19 ini? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa transmisi dari COVID-19 ini yaitu bisa berupa kontak, bahkan droplet. Nah, sekolah kan tempat berkumpulnya orang-orang ramai, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran COVID-19 itu bisa juga terjadi di sekolah. Maka dari itu, dari pemerintah mungkin saat ini telah mengambil kebijakan bahwa untuk sementara proses belajar mengajar tidak dilakukan di sekolah, tetapi di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus mewaspadai pemakaian alat pribadi. Contohnya kalau di rumah ya alat makan, alat mandi. Dan kalau di sekolah pun alat tulis seperti pensil, bolpen, buku itu bisa terjadi atau bisa menjadikan sebagai transmisi kontak penyebaran dari COVID-19 ini. Yang selanjutnya yaitu tidak memakai alat pelindung diri, kemudian tidak menjaga jarak saat kita berkomunikasi atau kontak dengan orang atau benda-benda tertentu.
Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak mencuci tangan setelah atau sebelum melakukan kegiatan. Kemudian kita tidak berobat ketika badan kita merasakan tidak enak, kita tidak berobat ke pelayanan kesehatan setempat. Dan hal-hal yang harus diwaspadai lainnya mungkin adik-adik bisa cari tahu sendiri ya, masih banyak sepertinya.